surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang telah melembagakan pernikahan sejak dari Taman Eden. Kami datang kepadamu, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu, dan ketika kami akan merenungkan firman-Mu, mendengarkan nasihat tentang bagaimana rumah tangga yang boleh dijalani dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga perenungan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Di dalam renungan rumah tangga atau keluarga pada Sabat ini, ketika kita melihat di dalam kitab Kejadian 1 dan Kejadian pasalnya yang kedua, mengingatkan kita akan keindahan dan makna yang mendalam dari ciptaan Tuhan. Pada mulanya Tuhan menetapkan lembaga-lembaga yang mendasar, yang terus membentuk kehidupan dan iman kita sampai pada saat ini. Dan lembaga-lembaga itu kita tahu bersama, itu adalah pernikahan atau keluarga dan Sabat. Karunia-karunia ilahi ini yang berakar pada kisah penciptaan, menawarkan kepada kita suatu kerangka kerja untuk memahami apa tujuan kita. Bagaimana kita membina hubungan satu dengan yang lain, bahkan memelihara hubungan yang erat ini dengan Sang Pencipta. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat baik. Dengan melihat akan semua ini, akan terus menyadarkan kita, menjadikan keluarga-keluarga kita untuk senantiasa melihat kepada Sang Pencipta itu. Persatuan antara pria dan wanita mencerminkan gambar Allah dan kasih-Nya bagi manusia. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berdasarkan ayat ini kita melihat, ada ikatan suci yang berfungsi sebagai dasar bagi kehidupan manusia, kehidupan keluarga, yang melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita akan meneguhkan kekudusan pernikahan dan perannya dalam memelihara kasih, persahabatan, dan pertumbuhan rohani. Ini perlu kita sadari dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita hari demi hari. Oleh karena dasar di dalam pembentukan keluarga ini yang telah dimulaikan sejak dari awal kehidupan manusia, sejak dari Taman Eden. Dan firman Tuhan meneguhkan atau menyatakan
menjelaskan akan keluarga itu sendiri. Mari kita lihat. Di dalam kehidupan keluarga yang muncul dari perjanjian pernikahan adalah sarana pilihan Tuhan untuk memelihara iman, untuk memelihara nilai-nilai, untuk memelihara karakter yang baik. Jadi pernikahan ini adalah satu sarana untuk kita belajar tentang hal-hal tadi. Bagaimana iman kita akan terus terpelihara, bagaimana nilai-nilai dan karakter itu. Dan di dalam keluarga kita belajar untuk mengalami kasih, belajar tentang Tuhan, dan mengembangkan pemahaman kita tentang dunia ini. Kenapa kita belajar tentang kasih? Bahkan sebelum, saya kasih contoh, sebelum anak dilahirkan dalam satu keluarga suami dan istri, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, ya, baju-baju. Sebelum anak itu pun lahir, sudah disiapkan. Ini memberikan contoh, memberikan bukti bahwa kasih itu sudah dipraktikkan di dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Menunjukkan bahwa keluarga adalah sesuatu atau suatu lembaga yang sangat penting. Keluarga akan memberikan kesaksian hidup tentang kasih Tuhan dan tempat pelatihan untuk pemuritan. Tempat di mana mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Biarlah keluarga kita akan terpelihara, keluarga kita akan tetap bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan terus akan memberkati akan keluarga kita masing-masing. Adalah doa kita bersama. Amin. Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluan
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Kembali kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama dalam pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kembali lagi kami memohon Engkau menolong membuka hati dan pikiran kami ketika kami akan mendalami firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang suka untuk menurut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian yang akan kita ikuti. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran utama yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dalam 2 perintah utama. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian ada Sakaria 7 ayat 9 sampai 12. Tuhan menuntut keadilan, belas kasihan dan kepedulian teristimewa terhadap mereka yang lemah. Tetapi sayang bangsa Israel mengeraskan hati dan menolak mendengarkan firman-Nya. Mazmur 82, Tuhan menegur para pemimpin yang tidak adil dan menyalahgunakan kekuasaan, dan Dia memanggil mereka untuk membela yang lemah dan yang tertindas. Lalu kemudian ada Mika 6 ayat 8. Tuhan telah menyatakan bahwa yang dituntut dari manusia adalah berlaku adil, mencintai, kemurahan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Matius 23 ayat 23-30, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mementingkan hal-hal kecil, tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan iman, serta memperlihatkan kemunafikan mereka. Lalu ada Lukas 10 ayat 25-37. Melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada sesama tidak terbatas pada kelompok atau status, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekarang kita lihat pengertian judul, Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Apa pengertian kasih yang dimaksud dalam pelajaran Sekolah Sabat? Lalu apa pengertian keadilan? Keadilan atas apa? Nah, pengertian kasih di dalam pelajaran ini adalah kasih yang bersumber dari Allah dan diteladankan oleh Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban demi kesejahteraan orang lain. Dasar kasih ini adalah tindakan Allah sendiri yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9-11 dan ayatnya yang ke-19. Lalu kita lihat pengertian keadilan. Keadilan dalam konteks pelajaran ini adalah tindakan nyata untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain dan memenuhi kebutuhan sesama, terutama mereka yang lemah, yang kecil, mereka yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan. Keadilan ini adalah keadilan sosial yang berpihak pada mereka yang membutuhkan pertolongan, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dan juga di dalam Matius 25 ayat 40-45. Apa sebenarnya hubungan antara kasih dan keadilan? Dan mengapa kasih dan keadilan itu disebut dua perintah terbesar? Siapa yang memberi perintah dan untuk siapa? Serta apa maksud dan tujuan perintah itu diberikan? Mari kita lihat satu demi satu. Hubungan antara kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan ini tidak dapat dipisahkan. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama yang tampak melalui keadilan. Ellen White dalam Desire of Ages halaman 607 alinea kedua mengomentari
tema ini. Dia katakan kedua hukum ini merupakan pernyataan prinsip kasih yang pertama tidak dapat dipelihara dan yang kedua dilanggar. Dan yang kedua pun tidak dapat dipelihara sementara yang pertama dilanggar. Bila Allah mendapat tempat yang benar di tahta hati, tempat yang benar itu akan diberikan kepada sesama kita manusia. Mengapa ini disebut sebagai dua perintah yang terbesar? Mengapa? Oleh karena Yesus sendiri yang menyebutkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 bahwa ini adalah dua hukum yang terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua perintah ini adalah dasar dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua perintah Tuhan lainnya bergantung dan bersumber pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Siapa yang memberi perintah dan untuk siapa? Kita tahu bahwa perintah ini diberikan oleh Yesus Kristus atau Allah sendiri kepada setiap orang percaya, baik umat Israel pada zamannya maupun semua pengikutnya sampai sekarang ini. Apa maksud dan tujuan perintah itu diberikan? Ada beberapa maksud dan tujuannya menurut kutipan Ronubuat. Yang pertama, agar manusia menunjukkan kasih kepada Tuhan yang nyata, bukan hanya secara teori. Dalam Sanctified Life halaman 53 dinyatakan, kasihnya dalam hal ini sebenarnya adalah Yohanes kepada Yesus membuat dia mengasihi semua orang yang telah Kristus tebus. Agamanya bersifat praktis, ia menyimpulkan bahwa kasih kepada Allah akan nyata dalam kasih kepada anak-anaknya. Maksud dan tujuan yang kedua adalah untuk membentuk karakter surgawi di dalam hidup manusia. Dalam buku Testimonis jilid 4 halaman 223, di sana dikatakan, jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kita juga harus mengasihi anak-anaknya karena kasih jenis ini adalah roh ilahi yang akan menjadi karakter, membentuk karakter surgawi bagi mereka yang mempraktekannya. Maksud yang ketiga adalah agar umat Tuhan itu menjadi perwakilannya di dunia ini dengan kelembutan dan kebenaran. Desire of Ages halaman 353 mengatakan, para hamba Kristus harus menjadi wakilnya. Kuasa yang memungkinkan mereka mengalahkan kejahatan adalah kuasa Kristus. Kemuliaan Kristus adalah kekuatan mereka. Dan kemuliaan Kristus itu adalah karakternya, tabiatnya yang penuh kasih dan keadilan. Yang keempat, maksud yang keempat adalah supaya mereka menjadi kekuatan untuk mengalahkan kejahatan melalui kelemah lembutan Kristus. Desire of Ages halaman 353 mengatakan, roh yang tetap lembut, bahkan di bawah provokasi, akan berbicara lebih kuat, mendukung kebenaran daripada argumen apapun. Kita tiba pada ayat inti, ayat hafalan kita, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Di sana dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita lihat apa inti pelajaran dalam buku 1 Yohanes pasal 4 ini, dan ditujukan untuk siapa. Nah, saudaraku yang terkasih, inti dari pelajaran 1 Yohanes 4 adalah tentang kasih sebagai bukti nyata kehidupan Kristen yang sejati. Surat ini ditulis untuk melawan ajaran sesat, khususnya Gnostisisme awal, yang meragukan inkarnasi Yesus. Kita bisa baca itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Di mana ajaran ini mempromosikan spiritualitas yang terpisah dari tanggung jawab etis. Oleh karena itu, Rasul Yohanes menekankan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama itu tidak dapat terpisahkan. Di dalam pasal 4 ini terkenal dengan pesannya tentang kasih, yaitu Allah sebagai dasar hidup Kristen, atau kasih Allah adalah dasar dari semua kehidupan Kristen. Nah, kalau begitu ditujukan kepada siapa surat ini? Surat 1 Yohanes pasal 4 ditujukan kepada jemaat Kristen secara umum yang hidup pada masa penulisan surat tersebut. Tetapi juga surat ini
diberikan kepada mereka yang saat itu sementara menghadapi tantangan terkait dengan ajaran sesat, tetapi juga konflik internal dalam komunitas iman. Surat ini menyebutkan penerima spesifik atau tidak menyebutkan penerima spesifik seperti kota ataupun individu tertentu, sehingga diyakini bahwa surat ini ditujukan kepada kelompok Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil, kemungkinan besar di daerah sekitar Efesus yang adalah tempat di mana Yohanes adalah seorang pemimpin yang melayani di sana. Nah, apa pengertian dusta dalam ayat inti dan mengapa? Nah, saudara, kata pendusta di dalam teks ini merujuk pada kontradiksi antara pengakuan iman dan perilaku nyata. Seorang mengaku mengasihi Allah yang adalah abstrak dan tidak terlihat, tetapi dia membenci saudara seiman yang konkret dan terlihat. Dan ini adalah kemunafikan rohani yang merusak integritas iman Kristen. Nah, mengapa mereka disebut pendusta? Nah, saudara, kenapa mereka adalah pendusta? Oleh karena yang pertama, mereka menipu diri sendiri. Orang tersebut mungkin mengira bahwa pengakuan secara verbal ataupun ritual keagamaan cukup untuk membuktikan kasihnya kepada Allah. Tetapi Yohanes mengecam hal ini sebagai self-deception atau penipuan diri. Itu kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian juga pasal yang ketiga ayat 18. Kemudian yang kedua, kenapa mereka pendusta? Karena mereka menyangkal kasih Allah. Ada penyangkalan terhadap kasih Allah. Kasih Allah telah diterima seseorang, atau kasih Allah yang telah diterima seseorang seharusnya mengalir keluar melalui kasih kepada orang lain. Tetapi menolak mengasihi berarti mereka menutup diri terhadap karya Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku, sehubungan dengan ini, Khotbah di atas bukit halaman 136 sampai 137 mengatakan, kasih kepada Allah yang sejati selalu menghasilkan kasih yang aktif kepada sesama. Jika kita mengabaikan tanggung jawab kepada manusia, kita menyangkal iman kita. Nah, mari kita lihat frase, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apa pengertian dari kata-kata ini? Nah, saudaraku, frase ini menegaskan tentang hubungan yang erat antara kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Allah. Di sini kita bisa melihat Yohanes menulis bahwa kasih kepada sesama manusia adalah langkah pertama dan konkret dalam menunjukkan kasih kepada Allah. Karena kita tidak dapat secara fisik melihat Allah, kasih kepadanya harus tercermin dalam hubungan kita dengan sesama yang nyata di depan mata kita. Seseorang dikatakan gagal mengasihi sesama manusia yang dapat dilihat, maka ia juga tidak mungkin benar-benar mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini adalah prinsip logis dan praktis yang menunjukkan bahwa kasih kepada Allah tidak bisa abstrak. Itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Steps to Christ halaman 44 mengatakan, kasih kepada manusia adalah buah dari kasih kepada Allah. Kita tidak dapat berhubungan dengan Allah tanpa mengalirkan kasihnya kepada orang lain. Jika kita menutup hati terhadap saudara kita, kasih Allah tidak tinggal di dalam kita. Sekarang kita datang kepada pokok pembahasan dua perintah terbesar. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, apa latar belakang adanya dua perintah terbesar? Dan apa rincian dari dua perintah terbesar tersebut? Dan untuk siapa dua perintah terbesar itu diberikan? Menurut Matius 22 ayat 34 dan 35, latar belakang dari adanya dua perintah terbesar dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah pertanyaan dari seorang ahli Taurat golongan Farisi yang pada dasarnya mewakili golongannya tersebut untuk mencobai Yesus. Di ayat 36 pertanyaannya adalah, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Mengomentari pertanyaan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 483-484 katakan bahwa pertanyaan ini mungkin didorong oleh upaya para rabi untuk mengatur semua perintah hukum Taurat dalam sebuah hierarki mana yang lebih utama atau penting. Di mana ketika tuntutan dari dua perintah itu terlihat bertentangan, maka yang dianggap lebih besar akan didahulukan sehingga kemudian membebaskan seseorang dari tanggung jawab karena melanggar perintah yang dianggap lebih kecil. Orang-orang Farisi meninggikan 4 perintah pertama dalam Dekalog sebagai lebih penting daripada 6 perintah terakhir dan akibatnya mereka gagal dalam hal praktek keagamaan mereka. Nah, rincian dari 2 perintah terbesar itu dapat ditemukan dari jawaban Yesus atas pertanyaan tersebut dalam Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Untuk siapakah 2 perintah terbesar ini diberikan? Yang pertama, konteks dekatnya adalah bagi para pendengar saat itu pada waktu Yesus mengucapkan perintah terbesar tersebut, lebih khusus lagi orang Farisi, ahli Taurat, serta golongan Saduki yang kemungkinan masih berada di sana. Yang kedua, orang Yahudi yang kitab sucinya adalah Perjanjian Lama, Taurat, dan kitab para nabi. Yang ketiga, konteks jauh perintah ini juga diberikan kepada kita. Dalam buku Sons and Daughters of God halaman 51 di sana dikatakan bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat dan adalah tugas setiap anak Allah untuk memberikan ketaatan pada perintah-perintahnya. Nah, apa respons mereka yang saat itu mendengar atau menerima perintah tersebut dan bagaimana kita praktekkan saat ini? Injil Matius pasal yang ke-22 tidak menerangkan lebih lanjut mengenai respons mereka saat itu yang mendengar dan menerima perintah tersebut. Namun narasi yang sama dalam Injil Markus menyatakannya. Respons yang pertama adalah bahwa si penanya membenarkan jawaban Yesus. Markus 12 ayat 32 dan 33 katakan, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan.'" Respons yang kedua adalah semuanya terdiam dengan jawaban Yesus tentang 2 perintah terbesar tersebut dan tidak ada pertanyaan lanjutan. Dikatakan dalam Markus 12 ayat 34b, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bagaimana kita praktekkan perintah itu saat ini? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sama dengan yang dinyatakan di ayat yang ke-23 dan 24. Jadi menurut Yesus, kasih diwujud nyatakan lewat penurutan. Penurutan yang dilandaskan pada kasih, bukan pada ketakutan. The Youth Instructor 26 Juli 1894 katakan bahwa kasih dinyatakan dalam ketaatan dan kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 484. Ketaatan tanpa kasih adalah mustahil dan tidak ada gunanya. Tetapi di mana kasih hadir, seorang akan dengan sendirinya berusaha untuk menata hidupnya selaras dengan kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam perintahnya. Nah, apa hubungan perintah ini dan 10 perintah Allah yang diberikan sejak Perjanjian Lama? Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 40 bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini secara umum Yesus sedang menegaskan bahwa 2 perintah ini tidak hanya dikutip dari Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dan Imamat 19 ayat 18, tetapi juga merupakan inti dari keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi yang di dalamnya ada 10 perintah Allah. Lebih spesifik lagi, Uriah Smith, seorang pionir gereja, dalam artikel yang ditulisnya berjudul The Great Commandment, mengatakan bahwa 2 perintah ini adalah rangkuman atau intisari dari 2 loh batu, di mana perintah yang pertama sampai perintah yang keempat adalah penjabaran dari kasih kita kepada Allah, sementara perintah kelima sampai perintah ke-10 adalah bentuk perwujudan dari kasih kepada sesama. Andrew Study Bible halaman 1266 katakan bahwa 2 perintah ini adalah 2 prinsip besar dari Dekalog atau 10 perintah.
Nah, sekarang apa konsekuensi dari tidak melakukan perintah tersebut bagi orang Kristen, serta khususnya bagi mereka yang bukan Kristen? Dan apa pahala jika amalkan perintah ini? Mengabaikan perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama bagi orang Kristen memiliki konsekuensi terhadap identitas kekristenan mereka sendiri. Jika seorang Kristen tidak memiliki kasih, maka mereka sejatinya bukanlah pengikut atau murid Kristus sesuai dengan Yohanes 13 ayat yang kelima. Dia juga tidak mengenal Allah dan tidak tinggal di dalam Allah. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sementara bagi mereka yang bukan Kristen, ketidakhadiran kasih akan Allah dan kasih akan sesama akan tetap membawa konsekuensi buruk, baik dalam kehidupan secara individual maupun bermasyarakat, di mana tatanan hidup akan kacau dan individu-individu menjadi lebih brutal hidupnya. Uriah Smith katakan dalam artikelnya The Great Commandment bahwa pada akhirnya hukum ini akan menghakimi manusia, betapapun mereka berusaha untuk menghindarinya sekarang atau saat ini. Ujung-ujungnya, konsekuensi yang paling mengerikan dari tidak melakukan perintah ini, baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen, ialah kehilangan keselamatan dan surga. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kebalikan dari konsekuensi mengerikan, yaitu kehilangan keselamatan dan sorga, bagi mereka yang tidak melakukan perintah terbesar itu, sekarang bagi mereka yang melakukannya, mereka akan menerima keselamatan dan juga sorga. Pena Inspirasi katakan dalam buku Sons and Daughters halaman 51, dia yang memiliki kasih Allah akan mencerminkan kemurnian dan kasih yang ada di dalam Allah, di mana Kristus diwakilkan di dalam dunia ini. Orang yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya tidak memiliki permusuhan terhadap hukum Allah, tetapi dengan sukarela menaati semua perintahnya, dan inilah yang disebut sebagai orang Kristen. Barang siapa yang memiliki kasih yang tertinggi kepada Allah akan menyatakan kasih kepada sesamanya. Prinsip-prinsip hukum Allah akan berdiam di dalam hati dan mengendalikan setiap tindakan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema 2 dosa terbesar. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, apa itu 2 dosa terbesar? Sejak kapan 2 dosa terbesar ini terjadi? Dan mengapa disebut dosa terbesar? Apa bedanya dengan dosa yang lain? 2 dosa terbesar dalam konteks ini adalah, yang pertama, tidak mengasihi Allah. Bentuk nyatanya adalah penyembahan berhala. Dan yang kedua adalah tidak mengasihi sesama. Bentuk nyatanya adalah ketidakadilan dan perlakuan buruk terhadap sesama. Sejak kapan dosa terbesar ini terjadi? Dosa terbesar ini terjadi sejak manusia pertama kali memilih untuk tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan tidak mengasihi sesamanya. Ini dimulai sejak kejahatan manusia di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah atau tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dan kemudian dalam perkembangan manusia terlihat dalam ketidakadilan dan kejahatan antar sesama. Segera setelah mereka jatuh ke dalam dosa, anak-anak mereka saling membunuh. Mengapa disebut dosa terbesar dan apa bedanya dengan dosa lainnya? Disebut dosa terbesar karena kedua dosa ini melanggar 2 hukum terbesar, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, 2 hal ini adalah inti dari seluruh hukum Allah menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa bedanya? Bedanya dengan dosa-dosa lainnya adalah dosa lainnya itu hanyalah manifestasi atau akibat dari pelanggaran 2 dosa terbesar ini. 2 dosa terbesar ini sebenarnya adalah akar dari segala pelanggaran lainnya. Lalu, 2 dosa terbesar ini menunjukkan penolakan terhadap karakter Allah itu sendiri yang adalah kasih. Ellen White dalam This Day with God halaman 165 mengomentari hal ini. Dia katakan, musuh atau setan tahu betul bahwa jika kita tidak memiliki kasih seorang terhadap yang lain, ia dapat memperoleh tujuannya dan melukai serta melemahkan gereja dengan menyebabkan perbedaan di antara saudara-saudara. Ia dapat membuat mereka menduga-duga yang jahat, berkata-kata yang jahat, menuduh, mengutuk, dan membenci satu sama lain.
Dengan cara ini, tujuan Allah dipermalukan, nama Kristus dicela, dan kerugian yang tak terhingga dilakukan terhadap jiwa-jiwa manusia. Inilah sebabnya mengapa dua dosa ini begitu merusak, oleh karena akibatnya yang dapat membuat nama Allah dicela dan pekerjaan Tuhan terhambat. Apa ganjaran dosa terbesar dan dosa yang tidak terbesar? Apakah sama atau berbeda? Nah, sebenarnya menurut Alkitab, secara prinsip upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Baik dosa yang dalam kategori besar maupun kecil. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa tingkat tanggung jawab seseorang itu menentukan tingkat penghukuman yang akan dia terima. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia sengaja menolak akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi dosa terbesar ini karena menyangkut penolakan total terhadap Allah dan kasih-Nya, membawa konsekuensi yang paling berat. Apa itu? Yaitu keterpisahan kekal dari Allah. Apakah dosa terbesar ini dapat diampuni? Dan bagaimana mereka yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengerti atau tidak tahu tentang dosa terbesar, lalu kemudian mereka melakukannya secara tidak sengaja? Apakah mereka bebas dari konsekuensinya? Nah, dosa terbesar ini dapat diampuni selama orang tersebut bertobat, mengakui kesalahan, dan menerima kasih karunia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bahkan para penyembah berhala dan mereka yang telah menyakiti sesama sekalipun. Tapi, jika seorang menolak kasih Allah dan tidak mau bertobat, maka dosa tersebut tidak akan diampuni karena ia sendiri menolak pengampunan. Kita bisa bandingkan ini dengan ajaran dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu penolakan terhadap Roh Kudus. Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, bagaimana? Apakah mereka bebas dari konsekuensinya? Nah, konsekuensi tetap ada, tetapi Allah akan berdasarkan pengetahuan, kesempatan, dan kesadaran yang dimiliki orang tersebut. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 638 mengomentari hal ini ketika dia katakan, bahkan di antara orang-orang kafir pun, ada orang-orang yang telah menghargai roh kebaikan sebelum firman kehidupan sampai ke telinga mereka. Meskipun tidak mengetahui hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suara-suara yang berbicara kepada mereka di alam dan telah melakukan hal-hal yang dituntut oleh hukum itu. Perbuatan mereka adalah bukti bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka dan mereka diakui sebagai anak-anak Allah. Jadi, walaupun mereka belum pernah mendengar dan membaca tulisan kebenaran, tapi Roh Kudus telah berbicara kepada mereka melalui cara yang lain, sehingga kepada mereka juga akan dituntut pertanggungjawaban, sehingga kepada setiap orang akan menerima sesuai dengan terang yang diberikan kepadanya. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Allah menyukai keadilan. Di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa, apa pengertian Allah menyukai keadilan, mengapa, dan dalam hal apa sehingga Allah menyukainya. Nah, mari kita lihat pertama-tama prinsip atau pengertian Allah menguasai atau menyukai keadilan. Nah, kenapa sampai Allah menyukai keadilan? Allah menyukai keadilan karena keadilan adalah ekspresi langsung dari karakternya, dari sifatnya yang kudus, yang benar, dan juga yang penuh kasih. Keadilan bagi Allah bukan sekedar hukum atau aturan manusia, tetapi keadilan bagi Allah adalah keselarasan dengan kebenarannya dan kepedulian terhadap yang lemah serta tertindas. Sehubungan dengan ini, Prophet St. King halaman 178 mengatakan, keadilan adalah fondasi takhta Allah. Nah, kalau begitu mengapa Allah menyukai keadilan? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, keadilan adalah bagian dari sifat ilahi Allah. Allah adalah Allah yang adil. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-8. Kemudian, kasih setia Allah mengisi bumi.
Kita juga bisa baca itu di dalam Mazmur pasal 33 ayat 5. Keadilan dan kasih tidak dapat terpisahkan di dalam diri Allah. Kemudian alasan yang kedua kenapa Allah mengasihi atau menyukai keadilan. Oleh karena Allah adalah pembela yang tertindas. Allah berpihak kepada yang lemah, berpihak kepada yatim, janda, pendatang. Kita bisa baca itu dalam Mazmur pasal 146, kemudian Yesaya pasal 1. Ketidakadilan merusak tatanan ciptaannya dan merendahkan apa yang ada pada manusia, yaitu mereka yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Allah menyukai keadilan, oleh karena keadilan ini adalah dasar perjanjiannya, dasar dari covenant. Allah memanggil Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dalam Yesaya pasal 42, untuk hidup dengan adil, karena keadilan ini adalah bukti kesetiaan kepada Allah. Kita bisa baca itu di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Nah, kalau begitu, dalam hal apa Allah menyukai keadilan? Nah, Allah menyukai keadilan dalam hal-hal yang konkret. Paling sedikit ada 3. Yang pertama, keadilan di dalam bentuk sosial, yaitu memastikan hak-hak ekonomi, hukum sosial bagi mereka yang miskin dan tertindas. Kemudian keadilan dalam moral, yaitu Allah menginginkan bahwa manusia itu hidup dalam kebenaran dan integritas, menolak suap ataupun diskriminasi. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 23 ayat 6-8. Dan yang terakhir, keadilan di dalam hal rohani, yaitu mengakui otoritas Allah sebagai hakim tertinggi dan menolak penyembahan berhala atau kekuatan jahat yang merusak keadilan. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6-7. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 783 mengatakan bahwa Mazmur pasal 20 atau Mazmur pasal 82 ini adalah pengaduan ilahi terhadap sistem hukum yang korup. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menuntut para penguasa untuk bertindak sebagai wakilnya di dalam bumi atau di atas bumi, tetapi mereka gagal. Dan keadilan bagi Allah adalah kepedulian aktif terhadap yang lemah, bukan sekedar formalitas hukum. Nah, kalau begitu, jika Allah menyukai keadilan, apakah berarti kita juga harus menyukai keadilan? Apakah ada perintah untuk menyukai keadilan? Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa ayat yang menekankan tentang hal ini. Contohnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 17, di sana dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Kemudian kita bisa baca juga di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Di sana dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Apa yang di sana dikatakan? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil. Oleh karena itu, saudara, ada 3 dasar kenapa kita harus menyukai keadilan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita perlu meneladani Allah. Imitasi Dei. Kita perlu untuk meneladani Allah. Karena Allah itu adalah adil, dan kita yang diciptakan segambar dengan Allah juga harus hidup adil, meneladani Allah. Kemudian yang kedua, kasih kepada sesama. Keadilan adalah bentuk nyata dari kasih orang Kristen. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi sesama setara dengan mengasihi Allah. Matius pasal 22 ayat 37-39. Dan yang ketiga, apa dasar kita harus menyukai keadilan? Oleh karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat. Mika pasal 8 adalah panggilan untuk hidup sesuai perjanjian dengan Allah yang mencakup keadilan sosial dan juga kesetiaan. Sehubungan dengan ini, Christ Object Lesson halaman 398 mengatakan, keadilan dan kasih harus menjadi prinsip penggerak di dalam hidup orang Kristen. Tanpa keadilan,
kasih menjadi lemah. Tanpa kasih, keadilan menjadi keras. Keduanya harus menyatu seperti dalam karakter Allah. Terima kasih pendeta, kita pindah pada pokok pembahasan dipanggil untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, keadilan apa atau yang mana yang harus ditegakkan? Dan mengapa harus ditegakkan? Serta siapa yang dipanggil untuk menegakkan keadilan dan bagaimana cara menegakkan keadilan tersebut? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, keadilan yang harus ditegakkan mengacu pada kasih, perhatian, dan kepedulian terhadap sesama. Andrews Bible Commentary halaman 843 katakan bahwa hal ini mengacu pada penghakiman yang benar yang akan memberikan apa yang secara hukum menjadi hak semua orang, terutama orang miskin, orang yang membutuhkan, dan juga para janda. Keadilan ini harus ditegakkan karena adanya praktek ketidakadilan dalam konteks saat itu, bahkan berlanjut sampai sekarang. Dalam konteks saat itu, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 23 ayat 23 katakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu Yesus katakan harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 490 katakan, mereka hampir melupakan sepenuhnya semangat sejati dari hukum Taurat itu sendiri, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah sebabnya keadilan harus ditegakkan. Nah, panggilan untuk menegakkan keadilan ini adalah panggilan bagi kita semua. Mika 6 ayat 8. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Nah, sekarang bagaimana cara menegakkan keadilan? Yesaya 1 ayat 16 dan 17. "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Jadi, yang pertama, berhenti berbuat jahat. Yang kedua, belajarlah berbuat baik. Yang ketiga, usahakan keadilan. Yang keempat, kendalikan orang yang kejam. Yang kelima, bela hak anak yatim. Dan yang keenam, menurut ayat ini, perjuangkan perkara janda-janda, yaitu janda-janda yang layak dan sedang tertindas. Dalam buku That I May Know Him halaman 176, pena inspirasi katakan, Kristus telah memberi kita teladan kasih dan kerendahan hati dan telah memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Kita harus memiliki sebuah minat khusus dalam memandang perkara kehidupan orang lain, bukan untuk mengingini mereka, bukan untuk mencari-cari kesalahan mereka, bukan untuk mengomentari mereka dan menampilkan mereka dalam sebuah cahaya yang salah, tetapi untuk melakukan keadilan dalam segala hal terhadap saudara-saudara kita dan semua orang yang berurusan dengan kita. Roh Kristus akan memimpin para pengikutnya untuk juga memperhatikan keberhasilan dan kebaikan saudara-saudara mereka. Nah, mengapa harus manusia yang menegakkan keadilan dan bukan Allah yang menegakkannya? Apa kemudian peran Allah saat manusia menegakkan keadilan? Apakah kemudian penegakan keadilan itu berlaku sampai sekarang? Dalam konteks Mazmur 82, sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, Allah ingin menegakkan keadilan melalui kita sebagai instrumennya. Ayat 3 dan 4 katakan, "Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik." Pena inspirasi The Faith I Live By halaman 176 dan buku Sons and Daughters of God halaman 147 katakan, prinsip-prinsip kebaikan, belas kasihan, dan kasih diajarkan dan diteladankan oleh juru selamat kita. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Kristus dan menjadikan Dia sebagai pola hidup kita sampai kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain seperti yang telah Dia nyatakan kepada kita. Jadi di saat manusia menegakkan keadilan, ini peran Allah. Allah berperan sebagai hakim yang adil untuk membela mereka dari kejahatan. The Faith I Live By halaman 176 sekali lagi katakan, Allah melaksanakan keadilan atas orang jahat demi kebaikan alam semesta dan bahkan demi kebaikan mereka yang dijatuhi penghakimannya.
Mazmur 97 ayat 2, 3, dan 10 mengatakan, awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya di sekeliling. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Nah sekarang penegakan keadilan ini masih terus berlaku sampai sekarang karena keadilan adalah salah satu karakter Allah dan menjadi tumpuan tahtanya untuk selama-lamanya. Mazmur 89 ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ellen G. White katakan dari sumber yang sama yaitu The Faith I Live By halaman 147 bahwa keadilan adalah salah satu transkrip dari kehendak dan karakter Allah yang perlu dihidupkan oleh umat-umatnya. Sekarang kita melihat siapakah sesamaku. Apa pengertian dan maksud sesama dalam pelajaran kita? Kita perlu lihat bahwa dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, sesamaku adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang, bangsa, suku, agama, atau status sosial. Sesama itu tidak terbatas hanya pada mereka yang satu iman atau satu komunitas dengan kita. Bahkan lebih tegas, Ellen White dalam Christ Object Lesson halaman 376 mengatakan bahwa sesama manusia itu adalah setiap jiwa yang terluka dan diremukkan oleh musuh. Sesama kita adalah setiap orang yang adalah milik Allah. Mari kita lihat maksud sesamaku. Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati menekankan bahwa kasih kepada sesama berlaku secara universal, bahkan kepada orang yang mungkin secara budaya atau agama dianggap sebagai lawan atau orang asing. Mari kita lihat ada paling kurang 5 pelajaran rohani dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Pelajaran yang pertama, kasih sejati tidak memandang perbedaan. Orang Samaria itu dianggap musuh oleh orang Yahudi, tetapi dalam kisah ini justru dialah yang menunjukkan kasih. Kita diajar untuk menolong siapa saja, bukan hanya yang dekat atau yang seiman dengan kita. Yang kedua, ibadah yang sejati diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam perumpamaan ini ada para imam dan orang Lewi. Mereka itu tahu hukum, tetapi mereka tidak menerapkannya. Kasih kepada Allah tidak sempurna tanpa tindakan kasih kepada sesama. Orang Samaria ini dia segera bertindak ketika dia melihat orang yang membutuhkan. Oleh karena itu ada pelajaran, yaitu jangan menunda kebaikan. Selanjutnya pelajaran yang keempat, mengasihi itu berarti berkorban. Kalau kita lihat orang Samaria ini rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan kenyamanannya untuk menolong orang yang tidak dikenalnya. Ingat, kasih sejati selalu siap untuk berkorban. Dan pelajaran yang terakhir, kebaikan itu adalah kesaksian iman. Melalui tindakan kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Orang Samaria menjadi gambaran bahwa siapapun, termasuk orang yang tidak percaya menurut pandangan orang Yahudi, dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Apakah kisah ini adalah nyata atau fiksi? Nah, kisah ini adalah perumpamaan, berarti fiksi yang diceritakan Yesus untuk mengajarkan prinsip rohani. Tetapi walaupun ini tidak benar-benar terjadi, tetapi pesan dan pelajaran moralnya sangat nyata dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dalam cerita ini yang murah hati dan memiliki kasih kepada sesama justru datang dari orang yang tidak percaya dari sudut pandang orang Yahudi? Nah, ini sengaja diceritakan oleh Yesus untuk menghancurkan pemikiran sempit orang Yahudi yang hanya menganggap sesama adalah sesama orang Yahudi atau orang percaya saja. Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan itu dapat ditunjukkan oleh siapa saja, tidak terbatas latar belakang agama tertentu. Yang ketiga, tindakan orang Samaria mengingatkan bahwa yang Tuhan lihat bukan status
keagamaan seseorang, tetapi hatinya dan kesediaannya untuk mengasihi dan menolong. Lalu kemudian pelajaran yang terakhir, ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa rohani, tetapi tidak menunjukkan kasih dalam perbuatan nyata. Kembali lagi Ellen White dalam This Day with God, halaman 224 mengatakan, tidak ada kebenaran yang dinyatakan lebih berkuasa daripada kebenaran yang dimanifestasikan dalam belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan simpati dan bantuan Anda dalam mematahkan kuk, membebaskan mereka yang tertindas. Dia katakan, ada banyak sekali kebenaran yang dianut, tetapi kebenaran yang dipraktekkan dalam membebaskan sesama kita memiliki pengaruh yang sangat besar, menjangkau ke surga dan menjangkau kekekalan. Dengan nada yang agak penyesalan dia katakan, agama adalah terlalu banyak orang yang mengaku, tetapi terlalu sedikit kenyataan. Kiranya ini menjadi sebuah teguran bagi kita, bahwa agama yang benar adalah agama yang nyata, yang berbuat kepada sesama. Kita tiba pada pendalaman. Dalam konteks hari Sabat, apakah pengertian kasih pada hari Sabat? Apa yang utama? Kasih atau penurutan hukum? Nah, saudaraku yang terkasih, hari Sabat adalah hari kudus yang ditetapkan Allah sebagai tanda perjanjiannya dengan umatnya. Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Tetapi inti hari Sabat itu bukan sekedar ritual atau penurutan hukum. Tetapi inti dari hari Sabat adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Markus pasal 2 ayat 27, Yesus berkata, Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa Sabat dirancang untuk kebaikan manusia, bukan untuk membatasi kasih atau keadilan. Nah, kalau begitu apa yang utama, kasih atau menurut hukum? Nah, saudara, kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kasih itu adalah tujuan utama hukum. Paulus menulis dalam Roma pasal 13 ayat 10, kasih adalah kegenapan hukum. Jadi jika seorang menunjukkan kasih dengan melanggar kekudusan Sabat, hal ini bertentangan dengan prinsip Alkitab. Kemudian yang kedua, penurutan yang bermakna harus dilandasi kasih. Yesus mengecam orang Farisi karena mereka memegang hukum secara legalistik, tetapi mereka kehilangan kasih. Sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah hukum yang terutama. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan Yesus, Yesus memberikan contoh. Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, itu karena kasihnya lebih besar daripada formalitas hukum. Tetapi ingat, Yesus tidak melanggar hukum Sabat karena penyembuhannya adalah perbuatan kasih yang selaras dengan tujuan Sabat. Sehubungan dengan ini, Desire of Ages halaman 286-287 mengatakan, Allah tidak menghendaki Sabat menjadi beban. Hari itu harus menjadi berkat, kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama. Perbuatan kasih dan keadilan tidak pernah bertentangan dengan hukum Sabat. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kasih dan keadilan yang manusia harus lakukan tanpa melanggar hukum atau kekudusan hari Sabat? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat beberapa prinsip. Yang pertama, keadilan dan kasih harus dilakukan dalam kerangka kekudusan hari Sabat. Yesus memberikan contoh bahwa perbuatan kasih seperti menyembuhkan, memberi makanan, atau menyelamatkan nyawa, ini diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi pekerjaan rutin itu tidak bisa dilakukan pada hari ini. Pekerjaan untuk mencari nafkah tidak bisa kita lakukan dalam hari ini. Kemudian yang kedua, Sabat ini adalah hari untuk berbuat baik. Markus pasal 3 ayat 4 mengatakan, pada hari Sabat boleh berbuat baik. Nah, saudaraku yang terkasih, keadilan sosial, kemudian membela yang tertindas, atau menolong mereka yang membutuhkan, ini tidak bertentangan dengan hari Sabat. Selama
atau sabat itu selama dilakukan dengan motivasi kasih dan kesadaran akan kekudusan hari itu, maka kita sementara menuruti hukum sabat itu dengan melakukan kasih kepada Allah dan sesama kita. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 208, di sana dikatakan, perbuatan kasih dan keadilan tidak pernah dianggap melanggar sabat. Sabat justru menjadi kesempatan untuk mengekspresikan kasih yang aktif seperti yang Yesus contohkan. Testimonies for the Church halaman atau volume 6 halaman 357 mengatakan, kita harus berhati-hati agar tidak menggunakan sabat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga tidak boleh menutup hati terhadap kebutuhan sesama. Sabat adalah hari untuk berbuat baik, bukan hari untuk egoisme. Saudaraku sekalian, sebagai aplikasi dan penutup dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apakah kasih sejati yang dapat kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, serta bagaimana motif kasih yang baik, dan apa serta bagaimana keadilan dapat dipraktekkan saat ini. Kasih yang penuh dengan pengorbanan diri, itulah kasih sejati yang dapat kita lakukan. Steps to Christ halaman 77 mengatakan, roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan esensi dari kebahagiaan di dalamnya. Inilah roh yang akan dimiliki oleh para pengikut Kristus, pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kemudian Review and Herald 25 Juni 1908 katakan, kasih tertinggi kepada Allah menuntun kita untuk mencari kebaikan tertinggi bagi umat manusia. Bagaimana kita melakukannya? Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, kata Nyonya White dalam manuskrip 82-1898, pada hari Pentakosta, kasih itu dinyatakan. Jadi untuk melakukannya kita harus selalu berada di bawah kendali Roh Kudus. Sekarang bagaimanakah motif kasih yang baik? Prinsip kasih yang baik menurut Filipi 2 adalah sama seperti yang dimiliki Kristus, yaitu bukan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Intinya adalah apa yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Dengan kasih, kepedulian, dan perhatian yang sederhana kepada mereka yang membutuhkan, serta membela hak orang yang berhak diperjuangkan haknya, adalah cara kita mempraktekkan keadilan saat ini, saudaraku. Syaratnya adalah kita harus selalu terhubung dengan Yesus. Pena Inspirasi manuskrip 87-1894 katakan, terhubung dengan sumber kekuatan, mereka tidak akan pernah kehilangan pengaruh vital mereka, tetapi justru akan semakin meningkat. Ketika roh Allah ada di dalam diri manusia, roh Allah menuntunnya untuk meringankan dan bukannya menciptakan penderitaan. Kita harus memperhatikan setiap penderitaan dan memandang diri kita sendiri sebagai agen-agen Allah untuk meringankan orang-orang yang membutuhkan dengan segenap kemampuan kita. Inilah caranya kita menyatakan keadilan saat ini. Sekarang bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama manusia di saat kita berada dalam kebutuhan pribadi? Mana yang harus diutamakan? Misalnya kita ada dana untuk anak sekolah dan hidup keluarga, tapi ada sesama kita yang minta tolong dan juga mungkin ada persembahan untuk program gereja. Mana yang harus didahulukan? Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, hal yang pertama dan terutama yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Allah dalam doa untuk meminta hikmat dan petunjuknya. Filipi pasal 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemudian selanjutnya di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah.
Prioritas utama kita seperti yang diteladankan Kristus adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita menurut Matius 6 ayat 33. Serta apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan atau dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31 dan Kolose 3 ayat yang ke-23. Misalnya itu untuk menolong orang yang sangat-sangat membutuhkan, maka Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah perbuatan iman, saudaraku. Percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia, menurut 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam buku Selected Messages volume 1 halaman 86, Nyonya White katakan, setiap pekerja sejati yang rela berkorban bagi Allah bersedia untuk menghabiskan dan dihabiskan demi kebaikan orang lain. Dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh perhatian untuk menolong dimanapun bantuan dibutuhkan, orang Kristen sejati menunjukkan kasihnya kepada Allah dan kepada sesama. Ia mungkin akan kehilangan nyawanya dalam pelayanan, tetapi ketika Kristus datang kembali untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasannya bagi dirinya, ia akan menemukannya kembali. Dengan pertolongan Allah, mari kita menjadi alatnya untuk menjalankan kasih dan keadilan, dua perintah terbesar itu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun menolong kami, untuk kami boleh mempraktekkan apa yang kami diskusikan dan pelajari dalam kehidupan kekristenan kami sehari-hari, supaya kami ya Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan, agen Tuhan, untuk menegakkan kasih dan keadilan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami yang lemah dan berdosa ini, dan berkatilah kami semua ya Bapa. Ampuni kami dari dosa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur
oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan ini tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan kehidupan yang berat ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku ini Allahmu. janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, Sebab aku ini Allahmu, aku ini Allahmu. aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku ini Allahmu.
Shalom saudaraku, selamat hari Sabat. Suatu sukacita bisa bertemu kembali di saat ini untuk mempelajari firman Tuhan yang kiranya bisa memberikan kekuatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Anda melamar di sebuah perusahaan bersama dengan banyak orang lainnya, kemudian tiba-tiba Anda yang dipilih dan diterima bekerja di perusahaan itu, apa kira-kira pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda sehubungan dengan pilihan itu? Kenapa saya yang dipilih sedangkan banyak yang lebih baik, lebih berpengalaman dan lain-lain? Itulah mungkin pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda. Menjadi umat Allah juga tidak lepas dari proses itu. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang dipanggil, kemudian yang dipilih dan yang setia. Yesus sendiri berkata bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Pernahkah Anda bertanya tentang kenapa Anda dipilih menjadi umat Allah? Kenapa kita dipilih menjadi umat Allah? Saat ini saya mengajak Anda untuk menyelidiki bersama alasan itu dan mempelajari kembali khotbah Musa kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasalnya yang ke-7. Kita akan fokus di ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini terlihat ada 3 alasan Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya yang akan kita bahas lebih jauh. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu pada Sabat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar firman yang kami pelajari saat ini benar-benar menguatkan kami agar supaya kami tetap setia kepadamu oleh karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat 3 alasan kenapa Allah memilih bangsa Israel yang juga bisa menjadi alasan Allah memilih saudara dan saya. Yang pertama, Allah memilih bangsa Israel untuk menguduskan mereka. Ya. Bangsa Israel bukanlah satu bangsa yang layak menjadi umat Allah. Oleh karena ketika mereka berada di Mesir selama 340 tahun, kehidupan mereka benar-benar telah terkontaminasi dengan kebiasaan hidup orang-orang Mesir. Ketika Musa datang kepada mereka, mereka penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan kepada Allah. Bahkan ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Musa, di sepanjang perjalanan mereka penuh dengan persungutan dan pemberontakan. Tetapi Allah memanggil mereka untuk menguduskan mereka, menjadikan mereka suatu bangsa yang layak bagi umatnya. Yesaya pasal 42 ayat 6 berkata, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kalau kita ibaratkan proses Tuhan memanggil bangsa Israel ini, ibarat seorang tukang reparasi yang pergi mencari barang bekas untuk direparasi dan dijadikan layak untuk digunakan kembali. Itulah sebabnya setelah Allah menguduskan bangsa Israel dan menjadikan mereka suatu umat yang kudus baginya, Musa memperingatkan bangsa Israel untuk menjaga kekudusan mereka dengan melakukan hal-hal sebagaimana yang dituliskan dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, maupun anak perempuan mereka, janganlah kau ambil untuk anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anak-anak laki-lakimu. Saya ulangi tempat.
Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ayat yang kelima. Tetapi beginilah harus kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka harus kamu bakar habis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa agar supaya ketika bangsa Israel yang sudah dikuduskan olehnya tiba di tanah Kanaan, mereka tidak lagi terkontaminasi dengan dosa, dengan kejahatan dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sana. Di dalam buku Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1158, paragraf 8 berkata seperti ini. Aliansi yang dilakukan bangsa Israel dengan tetangganya yang kafir mengakibatkan hilangnya identitas mereka sebagai umat khusus Tuhan. Mereka menjadi beragi karena praktik jahat orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Berafiliasi dengan orang-orang duniawi menyebabkan mereka kehilangan cinta mula-mula dan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Keuntungan yang mereka jual sendiri untuk diperoleh hanya mendatangkan kekecewaan dan menyebabkan hilangnya banyak jiwa. Itulah sebabnya Tuhan melalui Musa memperingatkan bangsa Israel agar supaya ketika mereka tiba di Kanaan, mereka harus menyingkirkan semua hal yang bisa membuat mereka kembali kepada kehidupan mereka sebelum dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, Allah memilih bangsa Israel karena Allah mengasihi mereka. Kata memilih berasal dari kata Ibrani bakar yang berarti dipilih, membuat pilihan, memutuskan, ya. Dan juga kata ini berarti seleksi, selected, ya. Diseleksi, ya. Ada beberapa orang yang melamar atau menjadi kandidat di sebuah perusahaan, kemudian mereka dipilih, diseleksi satu demi satu. Sehingga ada dari antara mereka yang dipilih untuk diterima. Sebagaimana ilustrasi di bagian renungan kita pada Sabat ini. Tetapi alasan mereka dipilih, alasan bangsa Israel dipilih bukan karena mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Kalau kita baca di ayat 7 dan 8, Musa menjelaskan kepada mereka alasan kenapa mereka dipilih oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 7 dan ayat 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saya ulangi. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudaraku, Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu suatu bangsa yang besar. Justru mereka adalah bangsa yang kecil. Tetapi oleh karena Allah mengasihi mereka. Tetapi oleh karena janji yang telah Dia ikrarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga mereka dipilih. Tapi di sini terlihat sepertinya Tuhan nepotisme karena telah memilih Israel. Bukan karena kelebihan mereka, tapi oleh karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tidak, saudaraku. Pilihan Tuhan kepada bangsa Israel menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan disinilah terletak apa yang disebut dengan kasih karunia. Mereka dipilih bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan mengasihi mereka dan mau menebus mereka. Sehingga ketika mereka dipilih, mereka dikuduskan, mereka akan bersyukur kepada Tuhan oleh karena mereka yang tidak memiliki apa-apa dijadikan istimewa oleh Allah, menjadikan mereka sebagai umatnya yang kudus. Yang ketiga, Allah memilih bangsa Israel untuk menjadikan mereka umat kesayangannya. Ulangan pasal 7 ayat 6 bagian C dikatakan,
engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudaraku, kata umat kesayangan diterjemahkan dari kata Ibrani segolah, yang berarti perhiasan, juga berarti kekayaan, permata, atau khususnya harta, barang yang pantas dan istimewa. Menjadikan bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang istimewa, yang digambarkan dengan perhiasan, bukanlah suatu hal yang mudah. Melalui perjalanan yang sulit sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel melalui banyak proses yang berat. Ada banyak persungutan, pemberontakan yang terjadi, dan itulah proses yang membentuk mereka ketika sesaat lagi masuk ke tanah Kanaan menjadi satu umat kesayangan di hadapan Tuhan, yang diibaratkan oleh Allah sebagai sebuah perhiasan. Dan oleh karena Israel adalah umat kesayangan Allah, harta kekayaannya, perhiasannya yang khusus dan istimewa, maka Allah menginginkan agar mereka terus-menerus seperti itu. Oleh karena itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel sebagai umat kesayangan Allah untuk melakukan hal-hal yang dituliskan selanjutnya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, ayat 11. Berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat yang ke-12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta setia melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu Allah menginginkan agar umatnya kudus. Itulah sebabnya Allah memilih bangsa Israel yang belum layak menjadi umatnya untuk dijadikan layak melalui proses yang panjang sepanjang perjalanan mereka mulai dari Mesir hingga tiba di perbatasan memasuki tanah Kanaan. Dan alasan yang kedua oleh karena Allah mengasihi mereka. Allah ingin mencurahkan kasih-Nya kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai umat kesayangannya. Dan sebagaimana Allah menginginkan umatnya di perjanjian lama kudus, menjadi objek di mana Ia mencurahkan kasih sayang-Nya dan menjadikan mereka istimewa, Allah juga menginginkan kita yang hidup di akhir zaman, yang telah dipilih menjadi umat-Nya, agar supaya kudus sebagaimana bangsa Israel. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memiliki alasan yang sama bagi kita secara pribadi. Dia mau menguduskan kita, mengasihi kita, dan menjadikan kita umat kesayangannya. Dan ketika kita hidup sebagaimana apa yang Allah inginkan sebagai umat Allah, ada berkat yang Allah janjikan sebagaimana yang Dia berikan kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara kawananmu. Ayat 15. Tuhan
akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya, yaitu Dia memilih mereka agar supaya mereka dikuduskan, menjadikan mereka layak menjadi umatnya. Dia memilih mereka karena Dia mau mereka menjadi objek Dia mencurahkan kasih sayangnya. Dan Dia memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Dan demikian juga Allah memilih saudara dan saya. Mari kita jadikan hidup kita sebagaimana yang Allah inginkan. Menjaga kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan tetap setia kepadanya sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di Sabat ini kami boleh belajar firman-Mu. Alasan kenapa Engkau memilih bangsa Israel. Walaupun mereka kecil, Tuhan memilih mereka menjadi umat yang kudus, menjadi umat kesayangan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan. Dengan firman ini kami juga yakin bahwa Engkau memilih kami oleh karena Engkau mau menguduskan kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mau menjadikan kami harta kesayangan-Mu di atas dunia ini. Berkatilah kami, berikan kami Roh Kudus untuk menghidupkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat terusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku.